Sebelum kita membaca firman, kita mempersiapkan Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 4-6. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menguasai firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4-6. Keluaran 20 ayat 4-6. Dengan judul ke-10 firman. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, untuk kita yang berada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, saya menyapa kita semua. Shalom. Bagi yang baru pertama kali jumpa setelah tahun baru, saya mengucapkan selamat Natal tahun baru. Enggak ada jawabannya, selamat Natal dan tahun baru. Khusus yang baru pertama kali jumpa, selamat Natal dan tahun baru. Ada beberapa ya, walaupun kita sudah bersama-sama tapi baru ketemu ya, ada Mei gitu ya. Ketemu, selamat Natal tahun baru. Pak Chandraman itu baru kita jumpa juga ya. Dan keluarga selamat tahun baru ya, kalau Natal waktu itu ada bersama-sama. Dan beberapa yang lain yang pulang kampung boleh bersama-sama. Ya Ibu Cindy berarti ya. Minggu lalu ketemu ya. Oh sudah, minggu lalu ketemu. Secara khusus saya mau menyambut ya, yang baru datang ya. Saya tadi ada lihat, ada Yani, boleh berdiri Yani ya. Ini Yani, ada Angel ya. Nah, ini Angel, lalu kemudian ada Lia. Nah, jadi selamat datang ya di gereja kita. Mereka ini baru dari Poso, diterima kerja di Jakarta ya. Sepertinya sama-sama perusahaan dengan Andre ya. Ya, beda ya? Oke, beda. Tapi teman Andre ya, Kak Andre kenal. Jadi untuk bertiga, Jakarta keras ya. Tapi tidak boleh menyerah ya. Kita ini semua perantau ya, Jakarta keras ya. Jangan nanti, mana si Andre, mana si Yani? Udah pulang kampung, kenapa? Dia tidak tahan. Dia tidak tahan. Jakarta panas katanya. Bukan cuma Jakarta panas, sekarang Tentena panas. Ya kan? Maluku juga panas kemarin ya. Ya, panas sekali. Memang perubahan cuaca ya. Ini kita masuk tadi dari kalau di luar panas betul.
Apalagi AC kita satu rusak ya. Kalau bisa nanti diperbaiki ya, Gloria aja yang perbaiki. Ya, kalau di Tentena itu yang dingin kelei ya. Ya, di sana biar panas di mana-mana, di sana tetap dingin karena daerah pegunungan. Makanya kita kalau ketemu orang dari kelei apa ya, menci ya. Dingin, adem gitu ya. Oke, berjuang ya. Jakarta keras tapi harus ditaklukkan. Cara menaklukkannya adalah bertahan dan harus berhasil ya. Memang tidak semua orang berhasil, tapi saran saya adalah, saran kami harus berjuang untuk berhasil. Sebelum berhasil jangan dulu pulang kampung ya. Biar ada dero, pesta, jangan pulang kampung ya. Jangan pulang kampung. Saya juga ingin menyambut ya, ada saudara kita, ada Ulin ya. Pauline Lagonda, boleh berdiri ya. Nah ini Pauline Lagonda ya. Ini anaknya Pak Lagonda tentu ya. Anaknya Pak Lagonda ya. Kalau kenal Ibu Dian Borosi ya, mamanya itu Ibu Dian Borosi. Jadi ini anaknya lulus STT Jakarta ya. Sempat menjadi mahasiswa saya lalu ya, sempat ya. Sempat masuk di kelas saya waktu itu ya. Oh, berarti dia di bawahnya lagi ya. Atau di atas? Di atasnya Hans ya. Oke. Jadi lulusan dari STT Jakarta, kampusnya Butet yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Jadi dia mengajar di STT Abdil ya. STT Abdil dan sekarang magang proses vikaris di GPIB Paulus ya. Kita doakan kerinduannya untuk melayani berjalan dengan baik dan Tuhan berkenan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jangan menyembah patung. Jadi ini rangkaian dari beberapa poin dalam Dasatita ya. Jadi secara keseluruhan ada 10 ya, dasar 10 perintah Tuhan yang beberapa waktu lalu sudah dibahas ya. Akulah Tuhan Allahmu, lalu jangan ada Allah lain, dan sekarang jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dulu waktu saya baru pertama keluar dari Sulawesi Tengah, kuliah di Makassar, saya diberi bekal. Apa bekalnya? Nasihat. Jadi waktu itu ayah saya, papa, itu keberatan saya pergi jauh, apalagi kuliah di Makassar. Nah, tetapi pada akhirnya setelah dilihat saya begitu besar, berkeinginan untuk datang ke Makassar kuliah, dia memberikan nasihat. Saya sudah cerita dulu ya, bagaimana ketegangan terjadi ya, antara dia menolak saya pergi dan saya punya kerinduan untuk berangkat. Lalu di atas kapal motor yang waktu itu dari Poso, dari Tentena ke Pendolo, dari Pendolo baru kami naik hardtop waktu itu. Nah, ketika kapalnya sudah lepas tali, lalu saya lihat dari sana, dari ujung jembatan ada yang naik sepeda. Bapak saya kan suka naik sepeda. Sekarang beliau umur 86 tahun. Kuat sekali naik sepeda kemana-mana ya. Sampai umur 80-an masih naik sepeda. Dia manggil-manggil. Wah, saya bilang habis saya. Saya pasti dipukul, ditampar. Bapak saya keras. Lalu kemudian saya bilang sama Om Liong kah siapa, pokoknya dulu ada yang orang Cina punya kapal. Saya langsung minta Om boleh turun. Akhirnya dia kembali ke tempat berlabuh. Lalu kemudian saya menemui bapak saya. Saya begitu takut. Ternyata dia merangkul saya dan mengatakan, pergilah, ingatlah satu hal ini. Semua orang yang kau jumpai adalah baik. Ya, itu nasihatnya. Makanya sekarang saya tidak takut kemana-mana karena saya pikir orang itu baik. Mau jahat sama saya tetap saya anggap baik, ya kan? Mau dia tidak berpikiran positif kepada saya, tetap saya positif. Jadi itu bekalnya. Cuma setelah saya sampai di Makassar, ternyata banyak kawan-kawan saya punya ilmu. Ya, banyak kawan-kawan saya punya ilmu. Dan ilmunya dahsyat-dahsyat ya. Ada kalau yang marah itu, kalau dia lagi marah misalnya diledekin atau diganggu lalu kemudian dia tersinggung, kalau dia udah marah itu dia angkat
sapu lidi, ya, tapi sapu lidi terbalik, lidinya bagian atas. Kalau dia sudah teriak-teriak angkat sapu lidi, oh jangan dekat, jangan coba-coba pergi ke dia, habis kita. Jadi kalau dia udah marah begitu, orang bilang sudah, berdiam saja, diam saja. Itu ilmu itu, bekal dari daerah tertentu. Saya nggak usah bilang daerahnya ya. Beberapa daerah itu yang saya kenal itu orang-orang bawa ilmu, jago-jago. Ada satu dari suku A, ya, lalu ketemu dengan suku B. Kami lagi nongkrong di lantai 4, ada kayak tempat landai, tempat jemuran pakaian. Kita suka nongkrong di situ. Lalu yang teman dari B ngobrol, tiba-tiba teman dari A datang naik tangga, salaman. Teman B langsung tarik tangannya, ya kan? Lalu sesudah kami ngobrol di bawah, saya bilang, bro, nggak ada kata bro waktu itu ya, nggak ada kata bro. Kawan, kok tarik keras, keras ilmunya, kuat sekali, ya. Jadi dia tarik. Wah, saya bilang ilmu kuat ini. Jadi rupanya beberapa orang dibekali. Yang satu lagi, dia tidak pernah kami lihat dia menggunakan ilmu, ya. Tapi sekali waktu dia tidur, kan tempat tidur kami 4 orang satu kamar. Ada tempat tidur susun, 1-2, 1-2. Yang satunya itu, oh luar biasa. Dia kayak berantem tengah malam. Sampai yang di bawah kaget. Dilihat itu di atas kayak tarik-menarik. Ya kan? Lalu dia cerita sama yang lain, dia bilang, oh ilmunya lagi datang, gurunya lagi datang, suhunya lagi datang. Yang satu dulu pernah saya ceritakan, dia punya cewek di, ada salah satu daerah di Makassar, pulang itu dia lewat jembatan merah. Oh jembatan merah itu kalau tengah malam ngeri. Banyak orang mati di situ di Badik, dibunuh. Dia pulang tengah malam, tiba-tiba kayak ada orang yang dorong dia. Terus dia lihat ke belakang, Badik, pisau jatuh. Baru dia lihat orang lari. Tidak mempan. Iya kan? Tidak mempan. Dia telepon mamanya, Mak, kok tadi malam ada orang tusuk saya pakai badik, tapi badik jatuh. Itu opamu jaga katanya. Wah, dahsyat ya. Saya bilang enak sekali kalau begitu ya, opa jaga. Nah ada lagi yang lain saudara-saudara, dia kalau dia tidak pakai ilmunya, bakasih kado, kurapan, ya. Ada musim-musim tertentu dia kurapan, wih kagak dia putih bersih, dari daerah tertentu putih bersih. Tapi kalau sudah waktunya dia kurapan, oh dia kalau sudah masuk di kamar mandi pakai handuk tertutup, itu berarti lagi musim kurapan, ilmunya lagi bereaksi. Ya, ilmunya bereaksi, tapi itu sekitar 2 minggu setelah itu bersih. Memang dia putih, bersih. Jadi orang bilang, orang kasih kado itu mungkin bisa penyakit, mungkin karena ilmu. Jadi di sini ada yang kasih kado, kurapan, mulai gatal-gatal, itu ilmu itu lagi kerja itu ya. Itu ilmu. Nah, saudara-saudara, tapi pengalaman kami, orang-orang itu kalau tidak melepas, ini cerita senior-senior juga ya. Kalau mereka tetap pegang ilmunya biasanya nggak lulus atau nggak lancar kuliahnya sampai selesai. Lalu mereka akan bergulat ya, ada semacam ketegangan antara memenuhi panggilan atau bertahan dengan ilmu-ilmu yang mereka pegang. Ada yang buang di kakus ya, WC. Katanya kalau mau buang ilmu harus di WC. Di kampung saya dulu ada nenek ilmunya tinggi, lalu dia ingin lepas buangnya di WC. Katanya kalau dibuang di WC itu ilmunya mati. Ya kan? Ya matilah orang bau busuk di situ kan. Dibuang di WC, matilah. Apalagi nyemplungin ke dalam gitu ya. Nyemplungin ke dalam ya. Itu adalah tempat yang paling mengerikan, saudara-saudara. Tapi nanti katanya sorga begitu. Ya. Saya ada baca cerita, sorga katanya, sorga, neraka. Neraka itu ada satu bagian itu adalah lumpur, mohon maaf, lumpur kotoran manusia. Ya, tapi tetap aja banyak orang di situ katanya. Ya kan?
Yang asiknya, ada ini orang yang dibawa malaikat, lihat, loh kok banyak orang di situ, lagi pula bisa minum kopi, ya kan? Jadi lumpur, mohon maaf ya, lumpur kotoran manusia sampai di sini, tapi masih bisa minum kopi gitu, ya kan? Nggak apa-apa lah di neraka, yang penting masih bisa minum kopi ya, biar lumpur dari sini. Tapi malaikat bilang, tunggu dulu bro, tunggu beberapa menit lagi. Setelah beberapa menit, ada suara dari atas mengatakan, seluruh penghuni neraka berdiri terbalik, kaki di bawah, tangan di bawah, kaki di atas. Mereka berbalik. Aduh, langsung orang yang dibawa ke neraka bilang, memang neraka nggak mungkin ada enaknya ya, nggak mungkin ada enaknya. Jadi orang bilang kalau buang ilmu harus di WC kakus ya. Bagi beberapa yang teman-teman saya yang saya tahu yang masih pegang, lalu kemudian tidak lulus. Saya pernah tanya, si ini mana? Enggak selesai. Ya, lalu mulailah orang bercerita, ilmunya sih dia enggak lepas. Jadi itu seperti mau mengajarkan kepada kita, dalam melayani enggak mungkin kita mempunyai dua tuan. Melayani Tuhan Yesus, lalu kemudian kita pegang ilmu-ilmu seperti itu, berbahaya. Jangan sampai nanti ilmu-ilmu itu dipakai untuk mengobati orang, ya kan? Dalam nama Yesus, padahal dia pakai ilmu gitu ya. Dalam nama Yesus, ya kan? Orang kalau punya ilmu, jarak tertentu kan bergetar. Ya? Ya Patran ya? Jarak tertentu bergetar ya. Kalau Patran iya kan berarti dia punya itu. Saudara-saudara, tidak mungkin kita menduakan Tuhan. Tetapi begini, namanya hidup, kita perlu pegangan. Ya. Ada sampai di Jakarta ini saya masih kenal ada yang bawa pisau. Ya. Kalau orang Makassar Badik ada bawa pisau. Saya tanya, untuk apa itu pisau? Ini cuma dikasih engkai, ya kan? Dikasih oleh kakek, oleh opa. Untuk apa? Katanya untuk jaga-jaga ya. Saya bilang itu sudah menduakan Tuhan. Dulu kita kalau main bola selalu pergi sama opa-opa, Kai. Kalau di tempat kami dulu ada di Gunung Kai. Untuk apa? Ambil itu ijuk yang dipakai untuk sapu ijuk, itu diambil satu helai, lalu ditaruh di kaos kaki kami. Kaos kaki main bola. Oh itu kita main bola kuat sekali, ya kan? Biar adu tulang kering itu kita tahan, ya kan? Tapi coba lepas, kita aduk tulang kering langsung rasa sakit. Tapi kalau ada barang itu, oh kita kuat. Ya makanya dulu orang kalau main bola di daerah di kampung saya, ada kai yang kita cari. Kai, jauh ya, apalagi ya, kambuka, ya kan? Ijuk. Ya udah tahu maksudnya, udah mungkin dia tiup-tiup, taruh. Wah itu main bola kita kuat. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup ini terkadang kita perlukan pegangan. Ya, opa saya dulu ilmunya tinggi, opa dari papa, tinggi sekali. Menurut tante saya, adiknya papa, mereka anak-anak dari opa ini diberitahu tidak boleh bawa sayur pakis sama bayam. Ya, kalau pulang dari kebun tidak boleh bawa dua jenis sayur itu. Nah, lama berselang, lalu kemudian tante saya lupa. Dia bawa pakis, ya, batea ya kalau di sana ya, sayur pakis sama bayam, ndue, ya kan, bayam. Maka besok subuh waktu opa bangun, semua ayam di belakang rumah yang ada di kandang mati habis. Mengamuklah opa kami ini, dan dia cari tahu siapa yang bawa barang yang dia larang, ya kan? Lalu kemudian tante saya mengaku dan dia dimarah habis ya. Nah setelah opa meninggal tidak ada yang dititip ilmunya. Tapi ada yang bilang begini, nanti akan turun sama cucunya. Kami semua cucu berharap. Kami semua cucu berharap, kan lumayan toh punya ilmu seperti itu. Ya kan? Sampai saya masuk di STT
Saya pikir nggak ada. Dan juga janganlah sudah jadi pendeta kita dapat ilmu itu, wah luar biasa ya. Katanya ilmu itu bisa kita tembus dinding. Coba bayangkan ya, ya kan? Jangankan tembus dinding ya, saya cuma berharap bisa tembus itu portal apa, pelangnya jalan tol ya. Ya kan? Bayangkan, wah lolos ya. Saya udah 2 kali lolos pelang jalan tol ya. Yang satu karena memang jalan tolnya pelangnya rusak, ya kan? Saya lewat aja ya karena saya nggak sadar. Lalu kemudian orang waktu itu masih pakai orang di piket ya. Dia teriak, Pak. Butet bilang, kasihan dong Pak, saya mundur. Saya mundur karena kasihan bayar begitu ya. Yang kedua, saya mau tes. Saya tes ya. Orang di depan, kalau saya pepetin, pasti masih saya sempat lolos. Benar, saya pernah coba. Saya pepetin betul. Yang di depan maju, saya maju, lolos. Ya kan? Cuma mau butet mengamuk ya. Nggak boleh begitu. Yang kedua, saya tidak sadar. Saya tidak tes, tapi saya tidak sadar. Saya ikut buros, ya kan? Karena buros maju, saya pepetin, saya agak lambat, plang jatuh di mobil saya. Udah, baru saya sadar, ya saya tidak bayar tol. Saya tidak bayar tol. Mama Butet, itulah kamu gara-gara suka tes, ya jadinya begitu. Jadi saudara-saudara, itu ilmu katanya bisa tembus dinding. Saya bilang nggak usah tembus dinding, tembus gerbang tol aja. Bebas kita nanti sampai di mana? Sampai di Malang ya. Saudara-saudara, di era modern orang masih perlukan itu. Dan masih banyak yang pegang. Ya, masih banyak. Kan saya pernah cerita, ada salah satu jemaat kami dulu, banyak sekali pegangannya. Ada akarlah, ada kerislah, ada apa lagi? Ayat-ayat ya, ayat-ayat kursi, ya. Mantra-mantra, ada ayat-ayat, ada mantra-mantra. Lalu kemudian dia tunjukin ke saya bilang, wah luar biasa. Memang waktu kerusuhan, dia dulu lewat di tengah-tengah kerusuhan aman. Ya, cuma sampai di sini dia gelisah. Itu barang kalau nggak dipakai kita gelisah. Karena ilmu itu apalagi alat, termasuk pedang, kalau kita nggak gunakan, dia menuntut, nagih. Akhirnya karena dia gelisah, dia ke gereja minta saya untuk doakan. Ya sudah, kita buat persiapan khusus dengan toha di hari tertentu. Saya bawa tim doa, kita kemudian berdoa. Saya bilang, Pak, saya mau siram Bapak. Ada 1 ember air di dalam gereja, saya siram dia. Ya kan? Ini bukan baptis, tapi siram. Dia bilang waktu setelah dia disiram, ringan. Setelah itu kita bakar, kerisnya nggak bisa dibakar. Saya bilang sama diaken saya, bawa lari ke kali, lempar di kali. Dilempar di kali. Tapi jangan bilang-bilang orang ya, nanti. Cuma kemarin saya ketemu katanya, gimana masih ada? Balik kerisnya. Wah, balik kerisnya. Ya, saya bilang nanti berdoa lagi. Ada yang cincin yang kita bakar. Cincin, ya kan? Itu cincinnya besar, cincin emas. Saya bilang sama yang mendampingi saya, kita bakar saja, tapi ini kan nggak hangus, kamu buang. Tapi jangan kau ambil ya, saya bilang ya. Lempar di kali, jauh-jauh, jangan kau ambil ya. Nah, itu saya tanya sama yang bersangkutan, nggak kembali. Saudara-saudara, di era modern orang masih perlukan itu. Pegangan, apalagi kalau lagi susah ya. Hidup di Jakarta ya, tadi 3 nona, jangan sampai nanti sudah susah, terus bilang, Papa, kirim akang saya itu mantra-mantra, atau akar-akar pohon ya. Jangan, bahaya, harus murni, karena Tuhan sudah berfirman, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, keturunan sampai keturunan yang ke-7. Tapi bagi mereka yang setia, aku akan berlaku kasih penuh pertolongan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, sedikit informasi mengapa ayat ini turun. Karena tetangga-tetangga dari bangsa Israel, yaitu Babylon, Mesir,
Kanaan, Yunani, Romawi, itu rata-rata punya berhala-berhala dengan namanya masing-masing yang sangat kuat terkenal. Di samping itu mereka punya lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang ada di dinding baik kuil maupun dinding rumah. Lalu kemudian ini cepat sekali mempengaruhi orang-orang Israel yang baru bertumbuh dalam sebuah proses berkeyakinan kepada Allah yang esa, yaitu Yahweh. Nah, begitu kuatnya pengaruh itu, dan tentu Tuhan tahu tidak mungkin mereka menyaingi aku yang adalah aku, Ehye, Esher, Ehye, maka dia memberikan titah ini kepada Musa. Saudara-saudara, pengaruh itu terlihat ketika Musa naik di atas Gunung Sinai, lalu kemudian berdialog dengan Tuhan sampai kemudian dia mendapatkan sebuah loh batu berisi 10 hukum Tuhan. Lama dia di atas, orang Israel membujuk Harun. Bapak Harun, ini Musa kok nggak turun-turun? Buatkanlah kami Tuhan yang bisa menolong kami. Tuhan dalam arti patung yang menyerupai lembu, ya, lembu emas. Maka lalu kemudian masing-masing mereka menyetor anting-anting emas, cincin emas, kalung emas, semuanya dikumpulkan. Bayangkan jadi patung emas, patung lembu emas. Itu sekarang lagi dicari orang. Ya, pemburu harta karun itu lagi nyari. Di mana kira-kira itu? Bayangkan ya. Emas itu loh. Lihat itu emas di Monas yang di atas, ya kan? Kadang-kadang saya pikir, waduh, coba saya kayak siapa itu? Siapa itu yang tukang sulap yang bisa terbang atau tembus dinding itu? Ya, David Copperfield ya. Ya, itu kan tembus dinding itu. Ya kan? Itu saya pikir kalau saya David Copperfield, saya naik di atas itu ya. Saya bawa martil, palu-palu gitu ya. Saya ketok-ketok, ini Reni ya. Reni ambil satu bongkah begini aja. Itu kecil dibandingkan patung emas yang dibuat oleh Harun. Akhirnya mereka menyembah. Itulah sebabnya ketika Musa turun dia marah. Dia menjatuhkan 2 loh batu itu di atas patung emas sehingga 2 loh batu itu pecah. Saudara-saudara, orang selalu seperti itu sampai hari ini. Syukur-syukur kita ya, karena dari sekolah minggu diajari tentang Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita nggak diajarin bagaimana jadinya nanti ya. Dia ke Gunung Bromo, ya kan? Itu di Gunung Bromo itu, di kaki gunung itu banyak yang nawar-nawarin itu. Ya kan? Ilmu. Atau kita pergi ke Keraton Jogja, ke Keraton Solo. Dulu ada yang pergi ke Keraton Solo ambil abunya. Untuk apa? Bukan abu, apa? Pasir. Yang di halaman keraton itu loh. Langsung dia kantongin. Saya bilang untuk apa? Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Ya kan? Saya bilang pasir di Bancea lebih bersih ya. Pasir di Siuri, Bancea lah. Ada pasir yang di Bancea itu lebih bersih begitu ya. Kalau pakai itu lebih ajaib itu. Jadi saudara-saudara, keluarlah titah ini. Ya, untuk kemudian menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ya. Karenanya di beberapa bagian Alkitab, misalnya Kejadian 31, nah ini contoh lain ya, selain orang Israel meminta Harun membuat patung lembu emas, kemudian ada contoh kecil ya, di Kejadian pasal 31 ada cerita mengenai Yakub lari dari rumah Laban. Dia udah kerja ini 20 tahun lebih nih. Dia udah dapat Lea, udah dapat Rahel. Dia pertama itu maunya sama Rahel. Lalu ketika kemudian dia di pelaminan, buka kerudung ternyata bukan Rahel, Lea. Lalu ayahnya Lea bilang, tradisi kami nggak boleh melewati yang kakak, jadi kawini dulu yang kakak baru yang adik. Terpaksa dia kerja lagi 7 tahun. Ya kan? Atau 10 tahun kan lebih lah. Lalu baru dia dapat Rahel. Setelah itu dia kemudian bawa istri-istrinya dan anak-anaknya serta ternak yang dia dapat kemudian kembali ke kampungnya. Rupanya Rahel masuk ke bilik atau kamar khusus ayahnya mengambil terafim. Terafim itu patung. Itu adalah patung rumah tangga, patung keluarga, dewa rumah tangga.
dewa yang dipercayai melindungi rumah tangga. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan Yakub, Rahel istrinya yang kedua, adik Lea itu membawanya. Lalu pergilah mereka. Setelah itu Laban, orang tua Lea dan Rahel sadar, loh mana Terafim? Pasti Yakub membawa lari. Saudara-saudara, dikejarlah Yakub berhari-hari sampai kemudian ketemu. Dan dia kemudian mau marah sama Yakub, tapi Tuhan berfirman kepada Laban, jangan mengata-ngatai Yakub. Sehingga dia tidak berani marah, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan akhirnya dia kemudian berdiskusi. Kenapa kamu pergi tanpa izinku? Membawa anakku perempuan dan cucu-cucuku, aku tidak sempat memeluk mereka. Lagi pula kamu pergi membawa Baal, dewa keluargaku. Yakub bilang enggak ada. Coba hari ini kau tunjukkan, geledah semua tendaku. Ambil patung itu kalau ada. Rahel kaget. Lea ada kamarnya, Rahel ada kamarnya. Karena Laban ayahnya datang dan marah sekali kalau itu ketahuan. Akhirnya Lea masukin di bawah pelana unta. Lalu kemudian dia duduk di atas unta. Ketika semua sudah digeledah, mau ke pelana unta, lalu Rahel bilang begini kepada ayahnya, Bapak, janganlah marah, saya tidak turun dari sini karena saya lagi haid. Lalu kemudian ayahnya menghormati itu dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Tidak mendapatkan apa-apa, tapi tetap dibawa. Contoh lain adalah Salomo. Salomo jatuhnya di situ. Beberapa istrinya dari bangsa-bangsa lain masih menyembah berhala. Dan Salomo pernah ikut di salah satu kuil yang diperuntukkan yang dibuat oleh istrinya. Lalu dia ikut menyembah. Di situlah jatuhnya dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat lain saya tidak usah baca. Misalnya banyak yang mengecam ya, mengecam soal penyembahan berhala. Ya, ada kemarahan Tuhan bagi mereka yang membuat patung, baik di dalam Keluaran selanjutnya maupun di dalam ayat-ayat yang lain sampai di Mazmur, sampai di Wahyu maksud saya. Ada kecaman Tuhan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Intinya jangan menyembah berhala. Saya ulangi lagi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Baik yang ke atas paling atas, ke bawah paling bawah, model apapun tidak boleh kita jadikan contoh ataupun kita ambil untuk diperilah. Ya, diperilah. Itu istilah masa kini adalah idolatri. Idolatri dari kata idola, ya. Saya punya idola, ya. Ada di sini yang punya idola artis Korea, Peter, yang punya? Ya, dulu Peter suka nonton artis Korea bukan ya? Yang cewek cantik mulus itu loh. Nah, dari kata idola lalu kemudian terjadilah apa yang disebut idolatri, sebuah pemutlakan sosok atau benda tertentu, lalu kemudian kita tidak mau lepas atau tidak bisa? Bisa. Artinya, idolatri adalah memberikan nilai ilahi, memberikan nilai Tuhan kepada yang bukan ilahi, kepada yang bukan Tuhan. Dan itu Tuhan marah. Dan rata-rata, apa yang disembah itu adalah buatan Tuhan. Patungkah, tanakkah, pohonkah, dan lain-lain sebagainya. Dulu memang mereka melakukan itu karena belum ada wahyu dari Tuhan. Setelah manusia tidak juga bisa menunjukkan penyembahannya yang tepat, maka Tuhan memberikan wahyu. Langsung kemudian menyampaikan titah yang hari ini kita renungkan lagi. Jangan ada padamu Allah lain dan kali ini jangan membuat bagimu patung. Jadi teman-teman, saudara-saudara, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, jangan bilang podo pisau, cuma pisau, jangan. Ya kan? Jangan. Malah ada, saya lihat dulu ada yang simpan rambut. Ini rambut siapa? Dia diam. Kemudian saya tanya, rambut siapa? Itu ada cewek punya rambut. Bayangkan, saking dia sukanya itu cewek, ya kan? Pak Jemi dulu taruh rambutnya Mama Abel di dompet. Mama Abel dulu mana Mama Abel?
Ya, dulu waktu sehat gagah. Saya lihat foto, pantas Papa Abel tergila-gila. Ya kan? Sampai dia kumpul duit pergi pesta di kan? Di Peleru. Bayangkan jauh sekali dari Tentena di Peleru ya, tapi dia mati-matian karena seorang gadis yang telah memikat hatinya. Hatinya. Pakai rambut dulu, taruh rambut, ya kan? Bahaya kalau taruh rambut dia sudah mempertuhan Mama Abel begitu ya. Enggak lah, saya kira enggak ada yang pakai cara begitu ya. Papa Kei dulu pakai. Papa Kei ya. Dan jangan sampai sekarang ya. Luar biasa. Saya kira tidak ada kita yang pakai barang-barang begitu ya. Jangan. Karena model apapun yang menyerupai apapun tidak boleh. Nah, kemudian jangan sujud menyembah kepadanya sedetik pun. Ya. Sedetik pun jangan sujud menyembah. Kata iblis kepada Tuhan Yesus waktu dicobai, jika engkau menyembah aku sedetik saja, maka seluruh kerajaan yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Hanya satu yang patut disembah, yaitu Allah Bapa di sorga. Saudara, kalau kita tidak kuat-kuat iman dan firman, apalagi merantau begini, kita mudah jatuh. Saya pernah mendengar ada seorang yang kemudian goyah imannya ketika masuk di sebuah gunungnya, Gunung Keramat di Jawa. Ikut dia. Karena goyah imannya. Dan banyak dia lihat, sukses orang itu, sukses. Pulang dari situ sukses, wah dia tergoda. Lalu kemudian dia ikut, saya bilang dalam hati, kesuksesan yang sia-sia. Dan ternyata sampai hari ini, kesuksesan itu lenyap sementara saja. Yang paling lucu lagi ada kemarin, orang dari daerah NTT cerita. Dia pernah pergi ke suatu tempat, rumah besar. Ternyata pergi ke tempat yang orang-orang bilang disebut guru. Ya, guru spiritual. Ya kan? Banyak pejabat datang ke situ, banyak. Dia bilang, pejabat kita yang terkenal di Indonesia pakai guru spiritual. Datang ke situ. Ya kan? Dan kalau datang tidak mungkin mereka tangan kosong, ya kan? Seperti kata firman Tuhan, datanglah ke pelataran jangan dengan tangan kosong ya. Dia datanglah ke istana si guru spiritual jangan dengan tangan kosong begitu ya. Mereka pasti bawa duit, makanya kaya sekali itu guru. Mereka panggil juga suhu, guru spiritual. Para pejabat. Dia cerita sama saya nama-nama pejabatnya, gila. Sudah kaya masih pakai yang seperti itu karena mereka mau menjaga apa? Menjaga jabatan, menjaga kekayaan. Tapi coba lihat nanti setelah waktunya semua akan hilang. Dan makanya banyak pejabat, banyak orang kaya merana pada akhir hidupnya. Merana pada akhir hidupnya. Jangan pakai cara seperti itu, saudara-saudara. Jangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah hanya kepada Tuhan saja. Ada amin? Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Jangan sedetik pun ya kita tergoda atau tergiring ke arah seperti itu. Tuhanlah Allah kita. Sekarang ini banyak orang menjadi sedikit ateis. Ada yang setengah ateis. Ya, mulai meragukan Tuhan. Ada yang beberapa kali dulu pernah saya cerita, ada dua orang lah yang saya temui dan memilih. Mereka terang-terangan mengatakan saya agnostik. Agnostik itu di bawahnya ateis. Tahu Tuhan ada tapi nggak penting. Ya, makanya mereka nggak beribadah lagi. Nggak beribadah lagi. Kita buat kebaktian di rumahnya ya, dia duduk aja. Dia bilang ya saya ikut saja karena saudara-saudara banyak yang datang. Ngeri loh. Ngeri. Saudara, kalau kamu bisa menciptakan manusia bukan dengan cara cloning ya. Sebagaimana yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, kepada kita melalui anak-anak kita, orang tua kita yang diberikan. Sebelum kita mampu melakukan itu, maka bertanyalah, siapakah saya sebenarnya? Saya bukan apa-apa. Saya adalah ciptaan dan siapa yang ciptakan adalah Tuhan. Ya. Jadi di Jakarta ini orang banyak yang mulai meninggalkan Tuhan. Banyak sekali. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara jangan. Ya, jangan. Karena Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
Karena itu sembahlah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.